pagi. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mempersembahkan tubuh kita pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Untuk kami boleh datang di hadapan Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap kerinduan hati kami, untuk kami boleh menyembah Engkau, melayani Engkau pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bersama-sama kami, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama kami, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, mengurapi setiap kami jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dan terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Yang siap memuji Tuhan mengatakan, Amin. Haleluya. Berdoa hamba Tuhan. Ya Allah, ambil baiklah tercurah dari surga.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari yang percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya dalam hidup kita, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini dan nyatakan lewat hati masing-masing dari kita, Tuhan, sungguh kalau bukan karena salibmu, kami tidak akan bisa hidup sampai dengan hari ini Tuhan. Karena kuasa pengorbananmu Tuhan, itu yang membuat kami boleh berdiri di hadapanmu dan boleh layak memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa pengorbananmu di atas kayu salib itu sangat-sangat berharga. Kalau Engkau tinggalkan surga, turun bagi kami, mati bagi kami Tuhan, itu artinya nilai diri kami itu jauh lebih berharga daripada nyawamu ya Tuhan. Kami sangat berharga di matamu ya Tuhan, sampai Engkau sendiri memberikan dirimu bagi setiap kami, orang-orang yang harusnya masuk dalam penghukuman, yang harusnya tidak masuk di dalam kekekalan, tapi Engkau sendiri berikan nyawamu, gantikan nyawamu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami tidak mau sia-siakan pengorbananmu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus setia mengiringi Engkau sampai kepada Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi, melawat setiap pribadi kami pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk dengan tenang untuk menerima kebenaran firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami. Engkau kiranya memakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi. Kalau Engkau tidak berbicara melalui hamba-Mu, maka hamba-Mu ini bukan apa-apa ya Tuhan. Dan sebab itu mari hadirlah di tempat ini Tuhan. Allah Roh Kudus melawat setiap umat-Mu, sehingga di sudut manapun kami duduk, saat firman diberitakan, iman kami boleh bangkit, sakit kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dibangkitkan dari kejatuhan kami ya Tuhan pagi hari ini. Ini doa dan iman kami pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu mengandung janji kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Hati kami terbuka menerima. Kami siap ditegur, diperbaiki, dan dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali dulu. Sudah? Istirahat sejenak. Kita akan baca pengakuan iman tapi duduk saja, karena sudah berdiri terus. Oke, pengakuan iman kita baca. Sudah siap saudara sekalian? Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Pengakuan iman. Kami jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya, 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya.
6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Puji Tuhan. Salam bagi saudara. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu, dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara tadi waktu masuk harusnya sudah ambil ya cup anggur sama hosti. Ada yang belum? Ya, kalau belum ada tersedia di depan. Lalu kita ubah rules lagi. Saudara keluar bisa lewat belakang, lewat pintu belakang, tapi lewat samping-samping saja. Kotak persembahan tersedia di belakang. Ya, itu saja. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Boleh dibuka presentasinya Mas Onil. Ayat 22 sampai dengan 25. Pagi hari ini kita akan kembali menajamkan pengertian kita tentang salib Kristus buat kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, kita percaya bahwa salib Kristus, di dalam salib Kristus ada kuasa yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi pagi hari ini kita akan kembali melihat, kita akan tajamkan pengertian kita, ya kita akan ingat kembali betapa dahsyat kuasa salib Kristus buat kehidupan kita orang percaya. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari saya ajak kita semua bersama-sama membaca ayat ini. Sudah ketemu semuanya? Mas Onil bisa dibuka? 1 Petrus pasal 2 ayat 22 ayat 20 dan 20 sampai dengan 25. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara sekalian, kalau saya boleh tanya buat Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya inti dari kepercayaan kita menurut saudara sekalian itu dimulainya dari mana? Dari mana? Dari iman. Boleh lah, jawabannya boleh. Boleh. Kristen banget. Iman. Saudara boleh ada yang jawab, gak apa-apa. Jawaban yang salah tidak mempengaruhi keselamatan. Tenang aja. Tetap selamat. Jadi saudara sekalian, boleh ada jawaban lagi? Sebetulnya inti dari kepercayaan kita itu mulainya dari mana? Dari mana? Boleh lah, pasti ibu keluarganya pendeta ya Bu. Boleh, gak apa-apa jawabannya juga. Baik. Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita baca dan apa yang mau kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian. Sebetulnya inti dari seluruh kepercayaan saya dan saudara sekalian itu berangkat dari sebuah tempat yang namanya salib. Sebab begini, Tuhan Yesus kalau dia hanya lahir saja di dunia ini, ya, lalu dia melayani umat manusia, percayalah, tokoh-tokoh agama di tempat lain mereka juga melayani. Tuhan Yesus kalau cuma sekedar melayani saja, lalu punya murid saja, saudara sekalian, tokoh-tokoh agama lain muridnya lebih banyak. Tuhan Yesus muridnya cuma berapa? Cuma 12.
Kalau dia hanya datang lalu buat mujizat saja, saudara tahu tokoh-tokoh agama lain, jangankan tokoh agama, dukun saja bisa bikin hal-hal yang mistis seperti itu. Jadi inti dari seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara sekalian, berangkatnya dari mana? Dari satu tempat ini yang namanya adalah salib. Makanya pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita mesti mempertajam lagi pengertian kita bahwa saya dan saudara-saudara sekalian ada di tempat ini pagi hari ini, boleh ada duduk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebetulnya inti dari kepercayaan kita berangkat dari sebuah tempat yang namanya salib. Kalau tidak ada salib, percayalah, Tuhan Yesus hanya akan jadi tokoh-tokoh agama seperti tokoh-tokoh agama pada umumnya. Ya, jadi saudara sekalian, jadi puncak ibadah kita atau inti dari keseluruhan kepercayaan kita kepada Kristus itu dimulai dari salib. Ya, makanya next orang hamba Tuhan namanya Billy Graham, saudara sekalian. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia bilang begini. Bahasa Inggrisnya ada di situ. Saya tulis bahasa Indonesia begini. Dosa itu sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi sebetulnya bukan hanya dosa saja yang dikalahkan di kayu salib. Sebetulnya kematiannya di kayu salib adalah dasar dari pengharapan kita dan janji dari kemenangan dalam kehidupan kita. Makanya lagu tadi bilang begini, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kita bisa dengan yakin berdiri dan berkata, Tuhan itu Tuhan kita. Kita bisa berdiri dan menyembah Tuhan sampai dengan hari ini. Itu karena sebuah keyakinan bahwa Kristus di salib sudah menang bagi setiap kita. Makanya saudara sekalian, kita mesti memahami ini. Kita tidak boleh memandang salib itu sebagai sebuah perkara ya biasalah. Orang Kristen ya lambangnya salib. Atau bahkan sebaliknya, kita suka dengan aksesoris salib, tapi kita nggak pernah memaknai kuasa dari salib sebetulnya yang harusnya kita hidupi dalam keseluruhan kehidupan kita. Ada orang-orang Kristen yang mereka supaya menunjukkan kekristenannya semuanya salib. Ya, di mobil gantungannya salib, motor stikernya salib, di dalam rumah salib di atas pintu. Siapa yang pasang salib di atas pintu kamar? Ya, kita pasang. Ya, ada banyak orang Kristen yang lebih suka aksesoris seperti itu, tapi sebetulnya nggak memaknai kuasa salib yang sesungguhnya. Ya, saya berharap dan berdoa kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, kita semua benar-benar hadir di tempat ini, terus bertahan dalam iman dan kepercayaan kita, karena kita semua tahu bahwa kita hidup sampai dengan hari ini, kita berdiri dalam keimanan kita kepada Kristus karena satu hal ini, yang namanya salib, saudara sekalian. Nah, sayangnya saudara sekalian, sayangnya ini ya, ada banyak orang Kristen yang memaknai salib ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan sampai lupa bahwa kalau kita hidup adalah karena salib Kristus. Ya, tapi apapun itu saudara sekalian, kalau kita mempelajari dalam Alkitab kita, sebetulnya di dalam Alkitab memberikan gambaran kepada kita, di salib itu ada 4 jenis orang yang digambarkan. Nah, akan kita lihat bersama-sama pagi hari ini. Nanti saudara bisa lihat, saudara bisa kira-kira perkirakan, saya ada di mana ya? Di dalam salib itu saya ada di mana? Dalam peristiwa salib di atas Bukit Golgota, kira-kira saya ada di mana? Kita akan lihat bersama-sama pagi hari ini. Jadi saya nggak tahu saudara ada di mana, tapi nanti kalau kita sudah belajar dan kita sudah mendengar, kalau kita masih ada di tempat atau posisi yang salah di dalam salib, segera pagi hari ini tangkap kebenaran ini, lalu hidup dengan benar dalam kekuatan salib Kristus ya. Puji Tuhan. Next, Mas Onil. Yang pertama ini saudara sekalian. Ya, next lagi. Ada 4 jenis orang Kristen yang hidup dalam salib. Yang pertama saudara sekalian, ada orang-orang yang diharapkan ada di situ, tapi tidak ada di situ, yaitu para murid. Saudara coba buka dengan saya Matius pasal 26. Coba lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-56. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-56. Boleh dibuka Mas Onil? Iya. Kok burung ya Mas? Oke. 26 ayat yang ke-56. Mas Onil boleh dibuka? Oke.
Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ini kejadian sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus dibawa di kayu salib. Ternyata saudara sekalian, semua murid itu apa dikatakan di situ? Meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal pada saat peristiwa penyaliban, harusnya murid-murid yang selama ini mereka menemani seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, itu harusnya diharapkan oleh Tuhan ada di salib di situ untuk mendampingi. Jadi kalau saya punya 2 anak, ya saudara tahu saya punya 2 anak. Saya punya anak 2 anak saya ini yang pada saat lahir, saudara sekalian, kalau pada saat kelahiran itu sampai sekarang jadi bahan sindiran istri sama saya. Kenapa? Karena waktu yang anak pertama lahir, saya tidak mendampingi, lagi kerja di Cilacap. Anak yang kedua lahir, saya ada, tapi saya di luar kamar. Artinya nggak diharapkan ada di situ, tapi ternyata nggak ada di situ. Nah, seperti kejadian yang terjadi di kayu salib ini, saudara sekalian, ada satu kategori orang, yaitu para murid. Bahkan ayat yang ke-74 dalam pasal yang ke-26, seorang murid Tuhan yang namanya Petrus. Nah, jadi Tuhan Yesus kan punya 12 murid. Dari 12 murid itu, Tuhan Yesus punya 3 murid yang paling dekat. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid ini kalau orang dalam organisasi bilang ini inner circle atau orang-orang terdekat. Ya, jadi orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus ada 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi dalam ayat yang ke-74 dalam pasal 26 ini dikatakan begini, Petrus itu bersumpah dan mengutuk Tuhan Yesus. Dia bilang, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saudara bayangkan. Jadi ada satu kategori orang, satu kategori yang diharapkan ada di situ, tetapi nggak ada di situ, yaitu para murid. Ya, Tuhan Yesus pada saat ada di proses penyaliban, orang-orang terdekatnya dia yang pastinya diharapkan ada di situ, justru malah mereka pada lari ketakutan. Ayat tadi bilang mereka melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Karena takut. Saudara sekalian, banyak orang Kristen kan begitu. Rasa takut dalam kehidupan itu bikin orang jadi ninggalkan Yesus. Takut apa? Takut nggak makan, takut kerja nggak diterima, takut apa lagi? Takut dikecewakan, takut ditinggalkan sama orang, sehingga tukar iman kepercayaan dengan apa yang dunia tawarkan. Takut nggak makan sehingga tinggalkan Yesus lah. Kalau ikut Tuhan Yesus kayaknya kok susah-susah terus. Nggak, saya mau tinggalkan Yesus saja. Saya takut kalau kerja nanti orang nggak hargai saya karena saya Kristen. Saya tinggalkan Yesus. Saya takut kalau saya orang Kristen nanti saya nggak dapat pasangan. Tinggalkan Yesus, tukar Yesus dengan pasangan. Saudara sekalian, ada banyak orang dalam kategori yang seperti ini. Diharapkan ada di situ, tetapi tidak ada di situ. Padahal tahu selama hidupnya Tuhan Yesus, selama perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, murid-murid itu mengecap, merasakan, melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus buat mujizat, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta jadi melihat. Murid-murid tahu. Tapi pada saat kejadian seperti ini yang terjadi adalah apa? Murid-murid tinggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang begini, saudara sekalian. Sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup, tahu rasanya kalau ada problema berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam kondisi seperti apapun. Tapi pada saat-saat tertentu, karena tidak mau kehilangan sesuatu yang hanya barang fana dalam hidup, kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang tukar itu dengan iman kepercayaan. Jadi saudara sekalian, orang-orang yang ada di sini pilihannya yang dalam kategori ini, mereka punya pilihan tinggalkan Yesus dalam kondisi ketakutan. Takut, nanti takut dikira muridnya, udah tinggalkan aja. Takut nanti ikut diseret ke tempat penghukuman. Bahkan muridnya yang paling dekat pun sampai ditulis begini, mengutuk.
Ngutuk, bukan hanya mengeles. Kalau ngelak kan, enggak, saya bukan muridnya. Enggak cuma itu. Ayat 74 berkata begini, mengutuk, bersumpah bahwa dia bukan murid. Jadi yang pertama, saudara sekalian, di dalam salib ternyata ada orang yang diharapkan ada di situ, tapi ternyata tidak ada di situ. Yang kedua saudara sekalian, yang kedua itu ada yang disalib, itu ada orang-orang yang di situ itu hanya karena tugas. Siapa mereka? Prajurit-prajurit, imam-imam, ahli Taurat, ya, prajurit-prajurit Romawi, ahli Taurat dan imam-imam. Mereka ada di posisi pada saat prosesi penyaliban, tapi mereka ada di situ hanya karena tugas. Mereka hanya memastikan supaya semua tugas berjalan dengan baik. Nah, saudara sekalian, ada banyak orang Kristen, coba berapa banyak dari kita yang datang sama Tuhan hanya karena ya tugas lah, saya tugas besok minggu ya saya datang sama Tuhan. Kalau saya nggak tugas ya saya nggak usah doa lah. Ya kalau saya nggak tugas ya ibadahnya nanti dulu lah. Saya tugas jadi. Saudara sekalian, tujuan inti datangnya kepada Tuhan bukan karena menghormati dan menjunjung tinggi, bukan karena menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, tapi datang karena tugas. Kalau saudara sekalian, saya nggak tahu kan tadi saya bilang, saudara nggak ada di posisi mana kan saya nggak tahu. Kalau saudara-saudara ada di posisi itu, saya datang ya karena tugas. Bukan hanya karena tugas, karena saya Kristen, jadi saya datang ke gereja. Kan nggak mungkin saya mau KTP-nya Kristen, masa saya datangnya di hari yang lain. Karena saya Kristen ya, lazimnya orang Kristen datangnya hari Minggu. Saudara, jangan-jangan kita datang ke gereja karena nggak ada kegiatan lain loh. Coba kalau ada kondangan hari Minggu. Jangan-jangan kita jadi datang sama Tuhan, datang beribadah itu karena saya Kristen. Saudara, coba kita pagi hari ini kembalikan pengertian kita bahwa kita datang sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena ini, karena kita tahu bahwa diri kita sangat berharga dan Dia mau rela berkorban bagi kita di atas kayu salib bagi kita. Makanya kita datang dan nyembah Dia. Karena itu kita berikan hidup kita untuk kita memuliakan Tuhan Yesus dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, sekarang yang ketiga, sudah mau selesai. Cepat. Karena disuruh pemerintah jangan lama-lama. Yang senang gak lama-lama katakan amin. Oke, yang ketiga saudara sekalian, Alfred boleh maju ke depan, main lagu Korea, biar sahabat Alicia senang. Karena Alicia sukanya orang Korea, statusnya aja Korea semua, demam drakor. Yang ketiga saudara sekalian, main pelan-pelan biar lebih terdramatisir. Yang ketiga, yang paling banyak ada di situ saudara sekalian, datang di situ tapi cuma jadi penonton saja. Ini yang paling banyak. Coba saudara lihat Lukas pasal 23 ayat yang ke-48. Yang pertama tadi ada di situ diharapkan tapi nggak ada. Diharapkan ada di situ tapi tidak ada di situ. Yang kedua, ada di situ karena tugas. Yang ketiga, ada di situ tapi ada keberadaannya di situ hanya sebagai penonton. Lukas 23 ayat yang ke-48. Bukan 8, 48. Ya, dan sesudah seluruh orang banyak. Kalau dibilang seluruh orang banyak itu banyak apa sedikit? Ya banyak ya banyak. Kalau seluruh orang sedikit itu ya berarti seluruh orang banyak itu berarti banyak orang ada di situ. Yang datang berkerumun di situ. Kebetulan waktu itu belum ada corona, mereka boleh berkerumun di situ. Jadi coba sudah perhatikan ayat ini. Mereka datang berkerumun di situ untuk apa? Untuk tontonan itu. Jadi orang banyak yang ada di situ, hampir keseluruhan di situ berkerumun di situ hanya untuk ini saudara, untuk
tontonan. Mereka pikir layar tancap kali ditonton. Jadi mereka datang di situ tuh untuk tontonan. Setelah mereka lihat kalimat selanjutnya, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kenapa mereka pulang sambil memukul-mukul diri? Karena mereka kecewa. Yang namanya penonton tuh begitu, gampang kecewa. Karena yang diharapkan mereka, kalau bisa Tuhan Yesus lagi disalib tiba-tiba terbang, lalu pakunya lepas semua, nancap di kepalanya orang Romawi, lalu terbang ke surga. Jadi raja buat bangsa Israel. Yang diharapkan mereka seperti itu. Artinya bahwa Tuhan Yesus jadi raja mereka. Ada hal yang luar biasa yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan Yesus lepas dari salib, lalu jadi raja buat orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi ternyata yang terjadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Makanya ayat ini menulis begini, melihat apa yang terjadi itu, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Kenapa? Karena kecewa. Orang kecewa itu karena apa? Karena yang diharapkan tidak terjadi. Makanya saudara sekalian, kalau kita jadi orang Kristen gampang kecewa, gampang ngarepin sesuatu dari Tuhan tapi nggak terjadi. Ingat, berarti kita sedang ada di dalam posisi penonton dalam Tuhan. Kita hanya nonton saja tuh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita ngarepin bahwa saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya nggak punya uang, Tuhan berkati. Saya punya masalah, langsung dapat solusi besok. Ketika itu nggak terjadi, lalu kita kecewa, lalu mulai mundur, lalu mulai tinggalkan Tuhan. Lalu kita bilang, udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau kita dalam posisi seperti itu, kita sedang ada dalam posisi penonton. Karena yang namanya penonton pasti punya harapan. Harapannya tidak tercapai. Lalu ayat tadi bilang begini, mereka pulang dengan memukul-mukul diri. Mereka pulang dengan kecewa. Hati-hati kalau di dalam Tuhan kita gampang-gampang kecewa. Artinya kita sedang jadi penonton. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kita sedang sakit, kita berdoa, kok Tuhan gak sembuh-sembuhkan. Itu tidak mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak mengurangi penghargaan kita kepada kuasa salib Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita kan harus sadar gitu ya, bahwa yang kita inginkan dalam hidup tidak harus semua selalu terjadi sesuai dengan harapan kita. Siapa kita? Tuhan yang harusnya kita percayai sebagai pribadi, satu-satunya yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh kehidupan kita. Kalaupun terjadi sesuai dengan doa dan harapan kita, ya puji Tuhan. Kalaupun tidak, taruh dalam hati bahwa begini, Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh minta, Pak, mami saya masih ada di sini saat ini. Kalau saya boleh minta, waktu sakit saya berdoa, ya mami sembuh supaya sehat, melayani kembali, semua berjalan dengan baik. Tapi kalaupun itu saat ini tidak terjadi, yang saya tanamkan dalam hati adalah Tuhan berdaulat di atas semuanya. Apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat. Jadi saudara sekalian, kalau kita sedang meminta sesuatu, ya beberapa minggu lalu kita belajar begini, bahwa tindakan-tindakan Dia di dalam hidup kita, jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Kalau Dia bertindak sesuatu dalam hidup kita, percayalah, semua sudah dalam perhitungan yang tidak pernah salah, sangat tepat, dan tidak akan pernah terlambat buat kehidupan saya dan saudara sekalian. Apapun itu, setiap keputusan Tuhan, jawaban Tuhan, tindakan Tuhan buat kehidupan saya dan saudara sekalian tidak pernah salah. Kadang-kadang kita yang suka salah memahami Tuhan. Kadang-kadang saya dan saudara sekalian yang kadang curiga sama Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan di dalam setiap tindakan-tindakannya buat hidup kita, Dia itu penjunan yang ahli, yang paling ahli dalam membentuk kehidupan kita. Makanya Dia tidak akan pernah salah kalau Dia bikin keputusan, bikin tindakan buat kehidupan saya dan saudara sekalian. Kalau hari-hari ini kita sedang hadapi sesuatu, jangan gampang kecewa. Jadi orang Kristen jangan gampang kecewa. Kalau kita gampang kecewa karena yang kita harapkan gak terjadi di dalam Tuhan, kita sedang ada dalam posisi ini, jadi penonton. Karena itu yang paling banyak.
sedikit-sedikit kecewa. Salaman, Pak, saya nyodorkan tangan mau salaman, ternyata Pak Pendeta nggak mau salaman, tersinggung, kecewa. Ya misal. Jadi nanti kalau kayak gitu terus terdidik jadi orang baper. Nanti lihat cicak di atas kulkas tersinggung. Kok kamu di atas kulkas? Itu kan kulkasnya saya gitu. Nanti ada anjing menggonggong marah. Misalnya begitu. Kan baper. Nah, jadi saudara sekalian, jangan jadi penonton. Ya, yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah ini saudara sekalian. Tidak diharapkan ada di situ. Tetapi mereka karena kasihnya kepada Tuhan, mereka ada di situ. Siapa mereka? Matius pasal 27 ayat yang ke-55. Coba lihat siapa mereka. Matius pasal yang ke-27 ayat 55. Ini yang keempat. Orang-orang ini sebetulnya tidak diharapkan ada di situ, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, mereka ada di situ. Mereka adalah perempuan-perempuan. Saudara tahu, salib itu terlalu kasar, salib itu terlalu kejam buat seorang wanita. Buat perempuan-perempuan, proses penyalipan secara fisik itu harusnya tidak dipertontonkan kepada wanita dan anak-anak karena terlalu keras, terlalu kejam, terlalu kasar. Artinya bahwa sebetulnya mereka itu tidak diharapkan ada di situ. Tapi saudara perhatikan ini, karena kasihnya mereka kepada Tuhan Yesus, mereka ada di situ. Saudara sekalian, murid-murid yang harusnya ada di situ malah mereka lari ketakutan. Orang banyak yang ada di situ, mereka cuma jadi penonton saja. Prajurit-prajurit, imam-imam, orang-orang agama nih, orang-orang yang agamawi, mereka datang di situ cuma karena tugas saja. Justru orang-orang yang harusnya nggak boleh ada di situ, nggak diharapkan ada di situ, karena terlalu kejam, terlalu kasar, terlalu mengerikan proses penyalipan. Tapi mereka ada di situ. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, seharusnya saya dan saudara sekalian itu tidak ada di dalam list untuk masuk ke dalam sorga. Karena saya dan saudara sekalian adalah orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih, kita jadi ada di sini. Nah, harusnya kita dalam posisi itu. Harusnya kita tidak ada dalam bagian ini. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, karena kita menghargai pengorbanannya di atas kayu salib, kita menghargai penderitaannya di atas kayu salib itu buat kita. Makanya timbul kasih yang keluar dari dalam hati yang paling dalam untuk datang untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara sekalian, pagi hari ini mari cek setiap diri kita masing-masing. Kita datang sama Tuhan itu karena apa? Apa kita datang karena ya kewajiban lah jadi orang Kristen? Atau kita datang karena ya nonton aja, gak ada kegiatan lain juga? Yang diharapkan adalah Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, bahwa saya dan saudara datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harusnya saya dan saudara-saudara sekalian itu masuk dalam penghukuman, tapi karena pengorbanannya dia di atas kayu salib, maka kita jadi pribadi yang berharga. Saudara bayangkan, dia dari surga yang mulia, dia turun, dia belakangi surga untuk cari kita di dunia ini. Karena kasihnya yang besar. Oleh sebab itu, karena dia sudah terlebih dulu mengasihi kita, dengan dia berikan nyawanya buat saya dan saudara-saudara sekalian yang begini ini, keadaannya setiap hari jatuh dalam kesalahan, sering jatuh dalam kelicikan, kadang-kadang kasar. Tapi Tuhan mati buat kita. Karena kasihnya seperti itu, harusnya saya dan saudara sekalian datang sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan.
Sama seperti wanita-wanita ini, sebetulnya nggak diharapkan ada di situ. Tapi karena tahu Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib buat mereka, maka mereka ada di situ karena kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Silakan dipersiapkan anggur dan cawan yang sudah dibagikan, roti dan anggur yang sudah dibagikan. Silakan dipersiapkan. Datang kepada Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus karena kita tahu ini bukan hanya sebagai pengingat, tapi sebuah hal yang mempertajam diri kita bahwa saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Silakan mbah-mbah yang mungkin belum bisa dibantu. Sudah ya? Oke. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, katakan dengan iman, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa untuk melakukan sekali karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami percaya Tuhan, hanya karena salibmu yang memulihkan setiap kami, yang membuat kami menang. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa harusnya kami tidak ada di dalam posisi yang saat ini kami berada Tuhan. Harusnya kami tidak diselamatkan. Harusnya kami yang dihukum. Harusnya kami yang didakwa atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi karena kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, maka kami datang pagi hari ini Tuhan dengan kasih kami yang dari hati kami yang paling dalam, untuk kami menyatakan penghormatan kami, penghargaan kami, dan kasih kami kepadamu buat pengorbananmu yang besar dan tinggi yang tidak ternilai harganya bagi setiap kami ya Tuhan. Kami angkat roti di tangan kanan kami Tuhan, kami junjung tinggi, sebab kami tahu
ini tidak bisa sama sekali menggantikan apapun. Ini membuat kami hanya mengingat dan mempertajam pengingatan dalam diri kami Tuhan, bahwa sungguh kami tahu Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau melayakkan kami, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita dengar perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya ada pengucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya! Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tekapkan tangan kiri kita di dada, tangan kanan kita junjung tinggi, cawan tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, karena salib-Mu kami hidup, karena kuasa pengorbanan-Mu kami boleh dibebaskan dari segala macam kutuk yang membelenggu hidup kami Tuhan. Karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu, kami disembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah mau sia-siakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pagi hari ini Tuhan, kami berjanji untuk kami boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, sebab kami tahu Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur atas perjanjian baru yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya! Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami boleh menang, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kuasa salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, bukan hanya kami menang, tapi kami yang sakit, kami terima kesembuhan oleh kuasa salib-Mu. Kami yang lemah, kami dikuatkan oleh kuasa salib-Mu. Kami yang sedang dalam kejatuhan, kuasa salib-Mu membangkitkan kami, sehingga kami lebih daripada pemenang-pemenang. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan, dan Kau melawat, memberkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Saat kami pulang nanti, kami pulang menjadi pribadi yang dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah kami, dan memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu menyertai kami sekalian
mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.